Kerja di mana? Masih SMK. SMK mana? SMK 4. Oh, SMK 4. Tadi kamu teriak-teriak tadi loh. Oh. Kamu yang ngajak siapa? Nggak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Apa ya? Lupa. Oh, lupa? Oh, Apa? ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Saya- Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Menyampaikan pendapat di muka umum, kemerdekaan menyampaikan isi pikiran kita, keinginan kita, harapan kita kepada pemerintah untuk mendapatkan hak kita, kesejahteraan di rumah Indonesia, dilindungi undang-undang. Oleh karena itu berdemo itu boleh, pawai itu boleh, mimbar bebas itu boleh. Tetapi kalau mimbar bebas, demo, pawai mengganggu ketertiban umum, maka orang yang melanggar tersebut wajib dihukum. Contoh di Semarang kemarin, pagar gedung DPR dirubuhkan. Gedung DPR digambar-gambar yang tidak sopan dan tidak senonoh. Belum lagi ada lemparan batu kepada petugas. Ada pengrusakan peralatan-peralatan milik publik. Mereka harus dihukum. Apalagi pada saat ini kita semua sadar dan tahu bahwa kita masih berada di dalam wabah COVID-19. Maka protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu kan perlu kita taati. Karena kalau ada salah satu saja yang membawa gejala itu di dalam kerumunan, saling menularkan, pulang untuk anak dan lain sebagainya, kita harus berpikir dong. Oleh karena itu, Rumah Pancasila berharap agar Polda Jawa Tengah mengusut secara tuntas perkara yang terjadi tanggal 9 Oktober 2020 di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Para pelaku di lapangan termasuk koordinator lapangan demo wajib diperiksa dan dituntut ketika ditemukan ada unsur pidananya. Termasuk perlindungan terhadap wabah COVID-19. Dan untuk mereka yang masih anak-anak, tolong pihak kepolisian juga harus sadar tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam kenakalan yang terjadi oleh mereka di dalam proses demo kemarin itu karena mereka tidak tahu, tidak sadar, maka berdasarkan undang-undang mereka tidak perlu diproses tetapi harusnya dibina dengan cara dikembalikan kepada orang tua atau kepada yayasan sosial untuk dilakukan pembinaan. Memang banyak sekali yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya di dalam mukadimah undang-undang ini menghendaki agar usaha-usaha mikro kecil, usaha-usaha menengah, kemudian koperasi itu dapat berkembang secara pesat di Indonesia. Nah, jangan lupa banyak juga pengusaha-pengusaha besar atau oknum pengusaha besar yang tidak ingin ada persaingan dari usaha-usaha kecil yang akan tumbuh. Maka bisa saja ada oknum-oknum yang bermain di balik setiap demo yang terjadi di seluruh Indonesia. Maka jangan lupa ikuti live Rumah Pancasila pada hari Sabtu jam 1 siang. Supaya kita bersama-sama bisa mengkaji secara ilmiah, baik dari sisi yuridis, sisi sosiologis, dan sisi filosofis tentang perubahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimuat di dalam Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Marilah kita berdemo, menyampaikan pendapat di muka umum dengan satu, protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, jangan merusak fasilitas umum dan mengganggu kepentingan umum lainnya. Yang ketiga, marilah kita membiasakan diri untuk membahas sesuatu secara ilmiah, sehingga penyampaian kita kepada pemerintah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akan dipakai untuk membuat regulasi bagi kesejahteraan Anda semua termasuk saya, kita semua di Indonesia. Jaga kesehatan Anda, saya juga berusaha menjaga kesehatan saya dan teman-teman di Rumah Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, sampai jumpa hari Sabtu. Sahabat Rumah Pancasila, jangan lupa tiap hari Sabtu, jam 1 siang, Anda boleh bertanya tentang seluruh permasalahan hukum yang menimpa Anda, masalah-masalah sosial, masalah-masalah budaya, semuanya akan kami kupas bersama-sama dengan bingkai Pancasila. Tangganya ada 5. Pertama, berbicara, jangan sampai menyinggung agama kepercayaan orang lain. Kedua, berbicara dan bertindak, jangan sampai merusak kemanusiaan dan keadaban.
Ketiga, di dalam berbicara, bertindak, dan berbuat, jangan sampai merusak kesatuan bangsa. Keempat, kalau semuanya sudah disepakati, maka harus dimusyawarakan antara DPR dan pemerintah sebagai perwakilan kita. Untuk apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ikuti terus tiap Sabtu jam 1 siang, marilah bersama-sama membangun Indonesia. Saat akhir